Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu, bolo-bolo, dulur-dulur. Kempal male di ngopi bersyariah. Ngejar jam tayang. Kita ada 4 narasumber. Ya ini ada khususan ganti narasumber iku ya sapa? Pemateri atau ahlinya. Dan ini ada Bapak Oyong, Pak Eko dan saya sendiri, Doyok Gondrong. Awake dhewe yo Malam ini akan membahas tentang siapa sih Yesus itu, dan yang jelas Yesus di dalam agama Islam. Yang selanjutnya kita langsung mulai aja, langsung kita ke khususan. Monggo Gus. Oke. Baik, sambil jagung santai-santai aja. Jadi ini tidak kerja tayang ya, jadi ini hanya ya mengabadikan keilmuan saja. Ya sak kobrol. Jadi baik, untuk kita kali ini membahas Nabi Isa atau dikenal dengan Yesus. Ini memang nabi yang termasuk fenomenal untuk abad-abad ini. Jadi dalam Al-Quran dikenal dengan Isa, Nabi Isa. Kalau dalam bahasa Yunani itu disebut dengan Yesus. Jadi Yesus itu bahasa Yunani. Kalau bahasa Ibraninya itu Yosua. Bahasa Ibraninya Yosua. Nah, Injil, Taurat itu berbahasa Ibrani. Ya, kita kaji Yesus atau Nabi Isa ini di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu nanti saya tambahkan dulu di awal. Nabi Isa itu termasuk paling banyak diterangkan di dalam Al-Quran, baik mulai kelahirannya sampai kematiannya. Itu banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Maka nanti saya akan mengutip banyak ayat di dalam Al-Quran, karena dialognya atau sejarah tentang Nabi Isa itu sangat jelas di dalam Al-Quran. Baik, kita mulai. Jadi di dalam surat Ali Imran itu sebutannya itu bukan Al Imran tapi Ali Imran. Maksudnya adalah keluarga Imran. Keluarga Imran. Kenapa nama keluarga Imran itu sampai diabadikan di dalam Al-Quran? Nah, Imran ini memang keluarga yang dapat menjadi contoh bagi khususnya bagi umat Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran itu disebutkan Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Kenapa Allah itu hanya menyebut Nabi Adam, Nabi Nuh, ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, dan juga keluarga Imran? Karena ini nanti dari 4 ini yang menjadi tonggak sejarah daripada peradaban manusia. Jadi Allah memang memilih Adam. Innallaha astafa Adam menjadi manusia pertama, Nabi pertama. Terus yang nanti disebut dengan Abul Bashar Al-Ula. Terus nanti di periode berikutnya Abul Bashar As-Sani, yaitu Nabi Nuh. Terus Nabi Ibrahim, ala Ibrahim. Kalau Ibrahim ditulis di dalam Al-Quran itu ala Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya.
para nabi. Karena para nabi itu yang disebutkan oleh hadis yang dari Arab itu cuma 4. Jadi Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Hud, Soleh, Syuaib, dan Nabi Muhammad. Itu yang dari kalangan Arab. Jadi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya dzurriyyah Ibrahim, dan dari sisi Ishak selain daripada 4 itu. Dan terus ala Ibrahim wa ala Imran, dan keluarga Imran. Karena Imran ini adalah ayah daripada Sayyidah Maryam, ibunda daripada Yesus, atau kita kenal dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Zakaria itu juga peribaian dengan Imran. Jadi Nabi Imran itu punya istri yang namanya Hana. Hana ini punya adik yang dinikah oleh Nabi Zakaria. Jadi nanti Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu sepupu. Makanya disebut wa'ala Imrana 'alal alamin. Terus ayat sebelumnya dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Makanya nanti seluruh dari para nabi ini saling ada keterkaitan. Karena seterusannya ayatnya dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Nah, terus setelahnya wa idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika Imra'atu Imran, yakni Hannah, ibunya Maryam, qalat Imra'atu Imrana rabbi inni nadartu, saya telah nadartu laka ma fi batni muharraran, bahwa anak saya yang masih dalam kandungan ini nanti saya akan persembahkan untuk Allah, nanti akan kemudian dijanjikan muharraran, jadi hamba Allah yang taat. Muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Akan tetapi ayat berikutnya falamma wada'atha, dilalai setelah melahirkan Imra'atu Imran ini yang namanya Hannah ini, lama wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Akhirnya ternyata putranya ini perempuan, padahal yang dikehendaki adalah laki-laki, yang dikehendaki oleh Imratu Imran, ibunya Sayyidah Maryam. Tetapi di ayat berikutnya disebutkan falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Nah itu Imran mengatakan, ternyata saya melahirkan anak perempuan. Wada'tuha unsa. Wallahu a'lamu bima wada'a wa laysa dzakaru kal unsa. Wa inni samaituha Maryam, dan aku kasih nama Maryam. Wa idza bika wa dzurriyyatan minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayya Zakaria al-mihrab wajada inda rizqa. Jadi ketika waktu hamil Hannah atau istrinya Imran, itu Imran ayahanda daripada Maryam ini masih hidup, tetapi setelah melahirkan ini Imran ini kabundut. Akhirnya dititipkan kepada wakaf falaha Zakaria, dititipkan kepada Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria itu waktu itu di umatnya itu seorang tokoh, wakaf falaha Zakaria, dititipkan. Kemudian ketika Sayyidah Maryam ini sudah lahir, oleh Hannah dititipkan kepada Nabi Zakaria, wakaf falaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayya Zakaria al-mihrab. Terus
Sayyidah Maryam ini oleh Nabi Zakaria itu ditaruh di dibikinkan mihrab atau tempat pasujudan, tempat untuk beribadah menyendiri. Itu mihrab. Lama dakhala alayya Zakaria mihrab wajada inda rizqa. Anehnya Sayyidah Maryam ini ketika di mihrab itu selalu ada makanan yang datang dengan sendirinya. Wajada inda rizqa. Ada buah-buahan yang anehnya buah-buahan itu tidak ada di musim itu. Misalnya musim dingin, buah-buahannya ini yang datang kadang buah-buahan yang ada di musim panas. Contohnya itu. Kafal Zakaria. Ulama dakhala Zakaria mihrab wajadain dari sekolah. Ada yang qala juwa min indillah. Ada yang qala anna laki hadza. Ini dari mana Maryam? Kok kamu dapat rezeki? Qalat jawabai Maryam, qalat huwa min indillah. Ini adalah dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Akhirnya dari sini ini kok aneh, Maryam itu tidak pernah kemana-mana, akan tetapi dapat buah-buahan dari Allah secara langsung. Dan itu buah-buahan itu tidak mungkin seumpama nek tidak muskil. Itu kan misalnya musim dingin ya buah-buahan musim dingin. Musim dingin idealnya Nabi Zakaria nggak mungkin tanya anna laki hadza. Kenapa Nabi Zakaria kok kaget? Karena ada buah-buahan yang tidak ada di musim itu. Nah, Nabi Zakaria ini akhirnya terinspirasi dari sini karena Nabi Zakaria itu meneliti baru wamroati akhir. Jadi Nabi Zakaria itu sudah sepuh di baru wamroati akhir dan perempuannya atau istrinya itu akhir mandul sudah tua dan tidak bisa lagi punya anak mandul. Akhirnya dari sini ini di ayat berikutnya itu hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Gusti, mudah-mudahan saya ini diberi dzurriyyatan thayyibah. Karena bagi Zakaria seolah-olah tidak mungkin, tapi melihat realita merawat Maryam, kok ada suatu keanehan yang tidak mungkin terjadi, tapi terjadi pada Maryam. Dalam hati Nabi Zakaria, berarti saya pun bisa punya anak meskipun istri saya sudah mandul dan saya sudah tua. Ya. Ki baru wamroati. Ya. Mana nalida Zakaria roba. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Akhirnya Nabi Zakaria pun juga meniru daripada metode Maryam yang selalu beribadah di mihrab, yusolli fil mihrab, salat di dalam mihrab. Akhirnya malaikat yubasyiruka bihulamin ismuhu Yahya. Akhirnya malaikat memberi kabar kepada Nabi Zakaria bahwa nanti akan diberi anak yang namanya yubasyiruka bihulamin ismuhu Yahya, namanya Nabi Yahya. Jadi itu Nabi Yahya. Nanti Nabi Yahya kita cut dulu, akan sambung dengan khusus untuk Nabi Zakaria. Nah, secara khusus nanti. Nah, itu yang pertama seputar awal daripada Nabi Isa atau dikenal oleh orang Nasrani namanya Yesus. Sekarang di juz 16 itu Kanjeng Nabi oleh Allah disuruh untuk menceritakan sejarah Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliya makanan syarqiyah. Jadi Kanjeng Nabi disuruh oleh Allah untuk menceritakan sejarah tentang Maryam.
Ini tabarat min dari makanan syariah. Ketika pada suatu kali Sayyidah Maryam ini keluar dari mihrabnya. Makanan syariah ke arah timur, kanan syariah. Fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Ketika Allah itu berkehendak, idza aradallahu syai'an ahyas sabab. Ketika Allah itu berkehendak, maka Allah akan mengiringi dengan sebab. Nah, ketika Maryam ini keluar dari mihrabnya dalam satu kali waktu, itu Allah mengutus malaikat Jibril, dan malaikat Jibril ini menyerupai manusia basyaron sawiyah, menyerupai pemuda yang sangat tampan, sangat sempurna. Sawiyah itu sempurna, muda yang sangat tampan. Ya. Maryam ini merupakan wanita suci yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Ketekanan wong sing ganteng karena malaikat Jibril menyerupai manusia. Kata masalah basyaran sawiyah. Maryam mengatakan, qalat rabbi inni nadartu a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Wahai pemuda, tolong kamu tinggalkan ini. Jangan ganggu saya. A'udzu birrahman. Saya selalu minta perlindungan kepada Allah. Birrahman in kunta taqiyya. Jikalau kamu orang yang bertakwa. Nah, malaikat jawab, qala innama ana rasul rabbiki li ahabalaki hulaman zakiyah. Maryam, saya disuruh oleh Allah mengabarkan kepada kamu bahwa kamu akan diberi anak laki-laki, hulaman zakiyah, anak laki-laki yang bersih. Nah, Maryam juga kaget. Qalat anna yakunu li hulam walam yamsasni basyarun walam aku baghiyah. Loh, kok aneh? Saya kok mau diberi anak laki-laki, padahal saya tidak pernah ada seorang pun laki-laki yang menyentuh saya. Walam aku baghiyah, dan saya juga bukan orang pezina. Kok bisa saya mau diberi anak laki-laki? Disentuh orang pun tidak pernah. Lamu walam aku baghiyah. Qala kadzalika qala rabbuka alayya hayyin wa linaj'alu ayatan wa rahmatan maghiyah. Akhirnya fahamalathu fantabadat bi makanan qasiyah. Akhirnya jika Allah berkehendak, meskipun Maryam itu dalam tanda kutip tidak mau dan terkaget-kaget, pada akhirnya tetap terjadi. Fantabadat bi makanan qasiyah. Ketika hamil sudah mulai besar, Maryam dari Baitul Maqdis pindah ke Bethlehem. Ke tempat kelahiran daripada Nabi Isa itu. Nah, makanan qasiyah. Jadi makanan qasiyah tempat yang jauh itu maksudnya Bethlehem. Biar apa? Biar tidak ketahuan umatnya. Karena sementara ini keluarga Ali Imran itu adalah keluarga yang suci, keluarga terhormat dan tidak punya cacat. Alangkah nanti gimana kata kaumnya ketika Maryam itu yang terkenal wanita suci punya anak dan belum nikah. Makanya Maryam ini pindah ke makanan qasiyah di tempat yang sepi, yakni yang sekarang kita kenal dengan Bethlehem itu. Faja'al makhadu ila jiz'in nakhlah qalat ya laitani. Sampai-sampai Maryam ini bersandar di sebuah pohon kurma. Maryam mengucap, qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyya. Seandainya saya mati, itu lebih baik dan tidak dikenal oleh para manusia, oleh orang, dikenal oleh kaumnya, itu lebih baik. Karena melihat Maryam itu mungkin sudah mengirakan bagaimana reaksi kaumnya ketika tahu saya melahirkan. Mending saya mati saja.
mitu qabla hadza wa kuntu masyan mas. Akhirnya Allah menunggang malaikat fanadaha min tahtiha Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki saria. Maryam, kamu gak usah sedih. Kono wis disiapno mbek Gusti Allah. Di bawah kamu itu tahta kisaria. Ada apa? Sungainya. Wa huzi ilaiki bijid'in min akhlati itu sakit alaiki rutoban janiyah. Kamu tinggal yang di apa? Pohon yang kamu sandari itu kamu tinggal hoyak saja. Itu nanti akan jatuh rutob atau korma-korma muda yang enak itu nanti akan jatuh dengan sendirinya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan 25 Desember bahwa di dalam Al-Quran dan juga Bible misalnya Lukas itu disebutkan di dalam Lukas itu bahwa kelahiran Maryam itu terjadi ada pengembala yang mengembalakan gembalanya itu di rerumputan. Dan juga di dalam Al-Quran rutob ada musakit alaiki rutoban janiyah. Artinya ketika ada buah-buahan kurma yang masa waktu panen itu adalah musim panas. Nah, sedangkan tanggal 25 Desember dalam melihat realita di Palestina itu adalah waktunya mulai musim dingin. Berarti apa? Ini tidak ada kecocokan. Karena memang dalam sejarahnya itu ideologi adanya 25 Desember itu dari Vatikan Roma yang mengadakan budaya 25 Desember dibawa ke Romawi Timur. Nah, dibawa ke Raja Konstantin itu. Jadi mulai adanya itu. Dan ini tidak cocok dengan apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an rutob dan janiyah bahwa adanya rutob, adanya korma muda itu adalah waktu panen dan musim panas. Idealnya melihat Palestina musim panas itu adalah bulan Juli Agustus, tidak bulan akhir Desember sampai Januari Februari itu adalah musim dingin. Makanya ketika misalnya digambarkan Sinterklaas dengan adanya misalnya kayak orang dengan memakai jaket seolah-olah di musim dingin, itu kalau melihat Bible dan Al-Quran itu tidak kompleks. Karena di dalam Al-Quran maupun Injil disebutkan bahwa itu terjadi di musim panas, tidak musim dingin. Kalau 25 Desember kan otomatis sudah mulai musim dingin. Nah, itu. Ini kelahiran Isa alaihissalam, kelahiran Yesus. Ya. Teruskan. Itu kau belajar wakun tunasam itu sakit alaiki rutoban janiyah. Fakuli washrabi wa qurri aina. Sudahlah Maryam, kamu nikmati makanan itu dan minumlah wa qurri aina dan senanglah kamu. Nanti malaikat juga bilang gini, fa imma taroyinna minal ahadi nal basyari ahadan. Ketika kamu nanti kembali ke kaummu, maka bilang saja, fakuli inni nadzartu lirrahman sauman falan ukallimal yauma insiya. Udah, kamu nanti kembali kepada umatmu, pokoknya kamu diam saja. Karena ini bilang saja ini nazar saya sama Tuhan saya tidak boleh ngomong untuk hari ini. Falan ukallimal yauma insiya. Ini diuri malaikat Jibril seperti itu. Akhirnya fa'atat bi qaumaha tahmilu. Akhirnya mau tidak mau kan tidak mungkin Sayyidah Maryam, begitu juga Yesus kecil, Nabi Isa kecil, bayi, bukan kecil, bayi, tidak mungkin gampangannya nonggone alas terus, nggak mungkin. Ya, harus kembali kepada kaumnya.
Akhirnya kembali kepada kaumnya. Pak atas di kaum matahari digendong. Bayi kecil digendong kepada kaumnya. Akhirnya geger kaumnya. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an farya. Maryam, kamu itu terkenal dengan wanita suci. Kenapa kok kamu melahirkan tanpa adanya suami? Kamu itu wanita inilah fitnah, menjadi fitnah yang luar biasa. Ji'ti syai'an farya. Akhirnya karena disuruh untuk diam, hanya memberi isyarat, fa'asyarat ilai. Maryam hanya memberi isyarat, yang ditunjuk itu bayinya. Memberi isyarat, fa'asyarat ilai. Cara gampangannya wis takok bayi iki lho. Nah, fa'asyarat ilai. Kaumnya menjawab, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Maryam, kamu itu sudah gila. Masa bayi yang baru lahir kita disuruh untuk bertanya kepada bayi itu? Mangka nafil mahdi sabiya, dia itu masih bayi, masih beberapa hari, kok kita itu disuruh untuk bertanya. Nah, akhirnya kuasane Gusti Allah biiznillah, Yesus kecil, Nabi Isa kecil jawab, qala inni abdullah. Nah, ini makanya ada beberapa bayi itu yang diberi oleh Allah izin untuk bicara ketika masih bayi. Qala inni abdullah. Ini adalah abdi Gusti Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Nanti saya akan diberi kitab oleh Allah dan akan dijadikan nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bisolah wa zakat ma kuntu hayya. Dan nanti disuruh oleh Allah untuk sholat, untuk menunaikan zakat, selama madun duhaya, selama hidup saya. Nah, itu kejadian-kejadian yang digambarkan oleh Allah ketika kelahiran Nabi Isa atau dengan Yesus itu. Sekarang masa itunya sudah masa mulai dewasanya, itu sudah menjadi nabi. Suatu kali Nabi Isa ini kan diberi oleh Allah kaum Hawariyun. Hawariyun itu hanya ada 12 di juz 7 itu di Al-Maidah. Qala Hawariyuna ya Isa bin Maryam hal yastati rabbuka ayyunazila alaina ma'idatan minas sama. Jadi Nabi Isa ini pada akhirnya ketika sudah besar diberi mukjizat-mukjizat yang banyak oleh Allah. Di antaranya makanya terkenal Al-Masih. Al-Masih itu dari kata masaha yamsahu yang artinya mengusap. Orang-orang sakit mata, karena perlu diketahui bahwa ketika zaman Nabi Isa diutus oleh Allah, itu lagi marak pengobatan. Makanya Allah memberi Nabi Isa mukjizat itu pengobatan di antaranya. Jadi orang yang tidak bisa melihat ketika diusap Nabi Isa itu langsung sembuh ya. Ada orang meninggal, nah, itu Nabi Isa bisa menghidupkan. Makanya salah satu mukjizat dari Nabi Isa adalah bisa menghidupkan orang mati. Nah, terkenal kan itu, jadi bisa mengobati orang buta, tapi segala macam. Pada akhirnya sampai ya karena Nasrani ya, orang Hawariyun yang notabene sahabat Isa itu juga corokan sarane ngono ya rada kurang ajar sidik. Karena apa? Hal yastati rabbuka ayyunazila alaina ma'idatan minas sama. Nabi Isa, apakah Tuhan kamu itu bisa mendatangkan makanan dari langit? Rabbuka ayyunazila alaina ma'idatan minas sama. Qala takum wa in kuntum qalu nuridu anak kula minha wa tatma'inna qulubuna. Kita ini kepinginlah merasakan bagaimana sih makanan dari langit itu. Ini padahal sahabat Hawariyun yang terkemuka. Nek wong nakal musuhe ngono biasa, tapi ini orang Hawariyun, pengikut Nabi Isa, orang 12. Ini yang nanti juga menjadi salah satunya cikal bakal yang disalib itu. Qalu nuridu anak kula minna tatma'inna qulubuna.
kita itu ingin merasakanlah bagaimana makanan dari langit itu rasanya gimana. Akhirnya Nabi Isa dari ngono tetap dari ndonga. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takuna aida li awwalina wa akhirina wa ayatan min warzuqna wa anta khairur raziqin. Akhirnya didatangkan doa Nabi Isa itu akhirnya benar. Makanan dari langit itu didatangkan oleh Allah. Akan tetapi benar kalau Allah ini munazzilu alaikum, tapi dengan juga ancaman dari Allah. Munazzil alaikum famay yakfur ba'du minkum fa inni wa'dzibu adzabal wa'dzibu hatta minal alamin. Diancam kalian Gusti Allah. Oke, Nabi Isa umatmu ning jaluk ngono tak turuti. Tak tekakno makanan teko langit. Tapi nek engko sik njaluk maneh dan tidak beriman apalagi sampai kufur akan saya siksa ketika itu juga. Adzabal wa'dzibu hatta minal alamin. Akhirnya orang-orang Hawariyun itu mau makan makanan yang dari langit itu justru dia malah takut karena ada ancaman juga. Nah, tapi akhirnya dilihat akhirnya wong miskin, wong fakir, wong loro itu ono makanan teko langit dijubui ternyata itu mengandung obat yang luar biasa. Wong sing loro linu, pegel linu, encok rematik, gula itu ngombe apa jenenge makan dari langit itu padha waras kabeh. Waras kabeh. Dan minal alam itu Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa ini pada akhirnya di kaumnya ini semakin terkenal. Nah, semakin terkenal dan mempunyai pengaruh karena mempunyai mukjizat tadi itu. Nah, Nabi Isa atau Palestina ini adalah negara bagian kekuasaan daripada Romawi. Akhirnya Raja Romawi dihasut. Iki Isa atau Yesus ini kok jarno. Ini akan membahayakan kedaulatan kita. Nah kan lama-lama pasukan Isa dan berikutnya Nasrani atau Israel ini bisa juga nanti akan memberontak Romawi. Akhirnya Raja Romawi memutuskan untuk mencekal Isa dan Isa harus dibunuh. Akhirnya dikirimlah Teleksandi dari kerajaan Romawi. Nabi Isa diberitahu malaikat Jibril bahwa akan dibunuh oleh pasukan Romawi. Nabi Isa beserta kaum Hawariyun yang 12 tadi itu ngomong, siapa di antara kamu semuanya yang nanti ketika mau berkorban untuk saya akan dapat derajat yang tinggi dan nanti di surga akan bareng sama saya. Nah, diuji-uji bahwa akan semua nanti kalau mau berkorban menggantikan Nabi Isa akan diberi kehormatan yang tinggi. Akhirnya ada seorang yang mau di antara kaum Hawariyun itu, dan Nabi Isa sudah berpesan semua nanti setelah ini semuanya masing-masing bubar dan mengajarkan apa yang sudah saya ajari, agama yang benar yang sudah saya ajari, silakan nanti menyebar. Nah, akhirnya ada satu orang Hawariyun ini yang mau berkorban. Akhirnya diusap oleh Nabi Isa, pas persis wajahnya seperti Nabi Isa. Orang satu ini, sahabatnya Isa dan orang Hawariyun. Akhirnya Nabi Isa diturunkan oleh Allah dan diangkat oleh Allah ke surga. Dan nanti akan diturunkan lagi oleh Allah di akhir zaman, dan akan Nabi Isa inilah dalam hadis yang akan membunuh Dajjal. Nah, ini berarti ketika Nabi Isa ini nanti
diturunkan lagi oleh Allah, berarti ini tanda kiamat kabir besar sudah sudah dekat. Ini nanggone apa di juz 6 itu kan wa qaulihim inna qatalnal masiha. Ini yang nanti salib itu diramalkan wa qaulihim inna qatalnal masiha na Maryam Rasulullah. Orang Yahudi, lah ini orang Yahudi yang membunuh Isa. Jadi sebenarnya idealnya ya orang Nasrani itu musuhnya Yahudi, karena apa yang membunuh Isa dan menyalib ini adalah Yahudi. Mereka mengatakan di dalam Al-Quran wa qaulihim inna qatalal masih ibn Maryam Rasulullah, kita sudah membunuh Isa benar Rasulullah. Akan tetapi dijawab oleh Allah di ayat setelahnya wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbihalahum. Itu hanya fata morgana yang kamu seret. Ini kan pada akhirnya ketika Allah ini Nabi Isa ini diangkat oleh Allah dalam keadaan ditidurkan oleh Allah, kan diangkat sudah. Makanya berrofa'ahullah ilai, gambarannya di Al-Quran kan berrofa'ah, tapi Allah mengangkatnya. Nah, yang serupakan Nabi Isa ini akhirnya diseret oleh dicekal, diseret dan disalib, disiksa dan disalib dan mati di tiang gantungan. Jadi simbol salib itu. Nah, kan tapi di Al-Quran sendiri jawabnya Allah wama kotalu, awakmu enggak mateni, wama sholabu, dan juga tidak menyalibnya, walakin subyalah. Masalah kotalu masalah walakin subyalah. Wa innal ladzina ikhtalafu fi syakkin. Mereka orang-orang Yahudi ini yang mencekal ini juga berdebat, iki sajane Isa tenanan apa ora? Mereka itu digambarkan Al-Quran itu sudah apa saling curiga. Sajane Isa tenanan apa ora? Ini dalam keadaan ragu. Walak syakimin, fisakimin, dalam keraguan. Makanya berrofa'alun ilaihi, tapi diangkat oleh Allah. Wa kanallahu azizan hakimah. Makanya akhir ayatnya wa kanallahu azizan hakimah. Gusti Allah ini ndet yang maha menang. Kok model piye tetap dheweke azizan hakimah. Nah, inilah dalam uslub itu nanti ada sisi uslub yang sifat Allah yang mewarnai daripada ayat-ayat yang diterangkan sebelumnya. Itu dalam ini namanya munasabah. Makanya wa kanallahu azizan hakim. Apa model piye ae tetep Gusti Allah sing menang. Azizan hakim. Makanya yang salib itu sebenarnya bukan dalam teologi Al-Qur'an itu bukan Nabi Isa dan bukan Yesus. Itu. Baik, Mas Oyang, barangkali ada yang tanyakan. Kopinya dulu Pak Ayam. Ya, gitu. Belajar nggak ngantuk maksudnya. Wis pira ya durasi deh ya, Bang. Aku durasi ini pira ya? Saya boleh nanya, Gus? Iya, nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kopi dulu biar nggak salah paham.